Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Video kali ini masih nunggu ya. Kripto ya turun dan kelihatan mau naik ya di ini tanggal 21 Agustus 2022. Kripto masih ya masih nggak menggairahkan amat lah. Ya ada beberapa yang naik dari habis kemarin turun, tapi masih jelek juga. Mungkin saya akan bahas ini ya. Materi ini cukup penting. Jadi nama materinya adalah kelas trading, scam atau bukan. Nah, saya perlu ngebahas ini karena pertama saya juga sempat buka kelas ya, dan nanti bulan September saya akan buka kelas. Kalau misalkan tertarik bisa hubungi saya di Telegram di Evolution Trading Indonesia atau di Telegram saya MK Bijaksana. Nah, kelas trading ini scam atau enggak? Jawabannya tentu saja tergantung dari orang yang ngajar. Dia niatnya scam atau dianya benar-benar legit mau ngajarin. Tapi pada dasarnya orang bakal gini deh. Yang pikiran negatif pertama setiap orang dari kelas trading adalah, ini orang kalau bisa trading ngapain buka kelas? Duitnya ngapain buat ini dong? Kenapa nggak duitnya dari trading aja? Oke, dari situ saya akan bahas juga kalau kita sebagai traders baru ya, teman-teman sebagai traders baru atau orang yang mau jadi traders, sebaiknya ikut kelas atau enggak? Jawabannya saya nggak bisa ngasih jawaban yang pendek, tapi saya akan ngasih jawaban yang panjang, akan muter-muter, sehingga nanti teman-teman bisa lebih paham filosofinya ya. Oke, bayangin trading itu kayak sebuah olahraga bela diri. Anggap aja trading kayak tinju gitu ya. Trading itu kayak tinju. Mirip. Kenapa? 90% orang di trading lose money banyak. Cuma 10% yang berhasil. Tinju juga sama. Banyak orang ketonjok, KO, kalah, yang menang ya yang jadi juara gitu. Lalu luasnya dunia trading dan dunia tinju saya rasa analoginya mirip karena gini. Bayangin saya sebagai seorang yang pengen jadi petinju nih. Saya lihat video YouTube, belajar sendiri. Wes, bisa nggak? Bisa. Akhirnya tahu tekniknya, tahu. Sama kayak di trading. Tinggal lihat YouTube, belajar apa sih Fibonacci, gimana sih cara baca candlestick, open posisi gimana sih, gitu kan? Bisa nggak? Teorinya bisa. Oke, saya sebagai tadi udah lihat video YouTube tinju, langsung main ke pertandingan tinju. Apa yang udah dapat? Most likely bonyok, udah ditonjokin, nggak bisa apa-apa. Sama kayak trader di YouTube, gini. Most likely pas lagi trading beneran plus banyak rek. Wah, ya kalau misalkan kalau bedanya di tinju sama trading, kalau orang tinju akan susah untuk akan susah untuk jadi menang dalam pertandingan. Kalau cuman ngandalin YouTube aja sama belajar sendiri. Traders sebenarnya mirip-mirip, tapi bedanya kalau bener-bener tekun, sangat lebih memungkinkan bagi traders untuk jadi profitable. Jadi pertanyaannya, ngapain ada kelas? Sama kayak tinju. Ya ngapain ada gym, ada sekolah tinju, ada klub boxing kayak gitu. Karena ya cukup dengan YouTube kita bisa. Cuman masalahnya lebih susah. Ya enggak? Sekarang sebagai petinju, saya join klub boxing atau misalkan nge-hire private coach. Dilatih lah, saya tahu tekniknya yang benar gimana, yang salah gimana. Lalu di-push lagi untuk disemangatin lagi, di-mentorin lah istilahnya. Trading juga sama. Oke, saya ikut kelas trading misalkan dari si X misalkan kayak gitu. Di kelas itu ya saya akan dikasih tahu dari apa yang saya baca di YouTube atau yang saya tahu, mungkin ada yang kurang. Kayak gitu ya. Mungkin ada yang kurang, lalu mungkin ada yang bisa diimprove, mungkin ada yang kelebihan dan segala macam gitu kan. Sama, jadi trading sama tinju dalam hal ini sama. Mau belajar sendiri bisa, mau belajar sendiri bisa. Begitu aplikasi di dunia nyata, kemungkinan besar loss. Begitu aplikasi di dunia nyata, kemungkinan besar loss. Tapi begitu masuk klub atau masuk nge-hire private coach atau traders juga nemuin mentor yang bagus, akan diajari step by step yang lebih detail. Gitu. Nah, lalu si petinju ini udah latihan misalkan 2 tahun, 3 tahun, udah jadi bagus, badannya udah keker, terus udah lincah, udah bisa tinju segala macam gitu kan. Tanding. Oke. Pertanyaannya, si pelatihnya yang ada di gym tadi atau di klub tadi atau private coach-nya tadi bisa mastiin dia menang atau enggak?
Enggak kan? Pada akhirnya yang membuat menang adalah kesiapan dirinya dia, yang satu, kedua mentalnya dia, ketiga ya faktor eksternal, musuhnya sekuat apa. Sama kayak traders. Beres dari kelas trading, masuk beneran ke trading beneran, si guru kelasnya bisa menjamin dia loss atau wreck atau win nggak? Nggak bisa, karena faktor dari internalnya dia disiplin atau enggak, mentalnya kuat atau enggak. Faktor internal lagi dia udah bisa menguasai apa dengan materi-materi tradingnya, lalu mau ngikutin sistem tradingnya atau enggak. Yang kedua faktor eksternal, pasarnya saat itu lagi bagus atau enggak, ya kan? Ya bedanya mungkin kalau di boxing kalau udah tahu musuhnya kuat kita nggak bisa nyerah ya, ya udah selesaiin pertandingan kalah paling. Maksudnya nggak bisa kabur gitu aja, akan malu kan. Di trading kita nggak perlu malu. Begitu kita salah, ya udah tinggal di stop loss. Apa kesamaan kedua-duanya? Sama-sama kelas atau orang yang ngajarin itu hanya sebagai pengantar, pemfasilitas gitu ya. Terus pada akhirnya mereka semua diri sendiri yang harus yang harus menjalani, yang harus melawan, yang harus berjuang gitu. Di trading kita harus berjuang ngelawan rasa maruk kita harus berjuang ngelawan FOMO, aduh ketinggalan trading gimana nih, kita harus berjuang ngelawan keraguan dan segala macam. Dan kita harus pintar-pintar masukin dana buat posisi gitu, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit gitu. Di tinju juga sama, kita harus pintar ngelawan keraguan kita harus pintar ngelawan kemalasan kita saat latihan misalkan, kita harus benar-benar mentalnya kuat, biar fisiknya juga kuat gitu. Terus kita juga yang ngelawan musuhnya yang kelihatannya lebih gede, lebih berotot, lebih kuat gitu kan. Segala macamnya. Pada akhirnya jadi kelas trading sama seperti pelatih di gym tinju itu hanya memberi fasilitas. Terus ya kok bayarnya mahal-mahal bang? Ya memang masalahnya itu mungkin ke pasar bebas ya. Mungkin kalau teman-teman, kalau saya pembelaan diri saya nggak mahal-mahal banget kok dan ada fasilitas. Ya sama, gym tinju juga gitu. Ada yang cuma 200.000 sebulan tapi modalnya cuma dikasih samsak satu udah sama pelatih. Ada yang sampai 3 juta sebulan, berapa juta tapi benar-benar komplit dan segala macam. Sama kelas juga biasanya ya asal harga sama service yang ditawarkan masih sepadan, menurut saya masih fair lah gitu ya. Dan di sini saya nggak sekedar mempromosikan kelas saya banyak juga teman-teman dan influencer lain di luar sana yang buka kelas ya. Ya nanti silahkan di review, bisa lihat reviewnya sendiri gitu. Maksudnya kalau misalkan tertarik sama kelas yang disediakan oleh orang yang pertama gitu, Mr. X misalkan gitu, ya silahkan lihat reviewnya dulu atau dicoba dulu dan segala macam kan. Sama tertarik sama yang saya juga ya gitu juga gitu. Dan biasanya gini, orang nanya, emang kalau gitu udah jago dong kalau bisa sampai buka kelas. Oke. Di luar saya ya, mungkin kalau teman-teman yang udah follow saya bisa lihat skill trading saya gimana. Ya, saya nggak akan bilang bagus banget, tapi saya juga nggak akan bilang jelek banget, minimal ada gitu ya. Sama kayak petinju tadi. Petinju tadi akan gini, biasanya orang yang bisa tinju, belum tentu bisa ngajarin tinju. Kayak misalkan mantan juara dunia atau biasanya kalau di olahraga bela diri lain di mantan atlet PON, mantan atlet olimpiade disuruh ngajarin belum tentu bisa. Jadi bisa di satu bidang dan bisa ngajarin di satu bidang itu dua hal yang berbeda. Ada orang bisa dua-duanya, ada yang cuma bisa satu gitu. Sama. Mungkin ada traders yang jago banget, biasanya nggak akan buka kelas, bener. Tapi kalau yang buka kelas harus dilihat juga nanti ya. Jangan dijudge dulu bahwa kalau misalkan dia nggak bisa trading, bukan berarti dia nggak bisa ngajarin trading. Ya mungkin dia tahu dia tahu segala materinya dan dia tahu cara untuk menyampaikannya ke orang, tapi mungkin mentalnya dia kurang bagus. Sama kayak pelatih tinju. Ada pelatih yang ya karena belajar sport science gitu. Karena belajar strength training, dia tahu cara ngebikin orang jadi kuat. Dia tahu cara tekniknya tinju, dia tahu ilmu fisika di balik tinju itu. Tapi begitu masuk ring mungkin dia mentalnya nggak kuat, kayak gitu. Ya jadi kalau ditanya kelas itu scam atau bukan, kalau menurut saya secara general bisa jadi enggak ya. Tapi tetap harus hati-hati sama orang-orang yang membuka kelas. Mungkin kalau bisa lihat reviewnya. Review pun hati-hati karena bisa jadi itu testimoni palsu. Kalau perlu tanya langsung aja ke orang yang pernah ikut kelasnya. Lihat kayak gimana hasilnya. Kayak gitu aja. Bisa atau enggak, bagus atau enggak, dan itu pun belum tentu
orang yang udah dapat materinya secara penuh dan oke, belum tentu langsung jadi kaya mendadak. Karena tadi kayak saya bilang, berproses sama kayak tinju. Orang yang udah ikut klub boxing 10 tahun, belum tentu begitu masuk ke ring tinju bisa langsung jadi juara, kayak gitu kan. Seperti itu. Mungkin ini materinya kayak gini ya. Nanti mungkin mulai minggu depan kita mulai bahas-bahas apa sih yang enak buat dibeli ya, mungkin kripto ya. Mungkin semacam analisa teknikal atau fundamental dan mulai dollar cost averaging. Makanya stay tune di Evolution Trading Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.